Pernahkah kalian melihat sesuatu yang bengkok sampai rasanya sudah tidak pantas disebut rusak, melainkan sudah resmi pindah status menjadi karya seni abstrak? Namun, di Pakistan, bahkan jika benda itu bengkok seperti nalarnya Abu Janda, tukang Pakistan tetap bisa memaksa meluruskannya. Banyak negara, kalau silinder hidrolik sudah melengkung seperti pisang kepanasan, nasibnya biasanya cuma dua. Dijual kiloan, atau dilebur jadi besi tua. Tapi kita sedang berada di Pakistan, negeri yang memegang teguh satu prinsip sederhana. Selama belum meledak, berarti belum rusak. Konon, di sini hukum fisika hanyalah saran. Baja boleh menyerah, logam boleh menangis, tetapi semangat para tukang tidak pernah mengenal kata pensiun. Bahkan kalau batang hidrolik ini bengkok ujungnya sampai Antartika, mereka tetap yakin bisa mengembalikannya lurus. Entah menggunakan ilmu matematika rumit 8 tambah 2 11, atau bisa pakai jalur dalam. Proses pembongkaran pun dimulai. Setelah tabung silinder dipotong, para mekanik langsung menghajarnya dengan palu tanpa ampun. Untungnya hanya pipa bukan peserta kopdes. Setiap dentuman bukan sekadar membongkar komponen, melainkan upaya membujuk baja keras agar menyerah dan melepaskan isinya. Besi itu dipukul berkali-kali seolah memiliki utang yang sudah bertahun-tahun jatuh tempo. Di Pakistan, kalau suatu komponen belum bisa dilepas, bukan besinya yang terlalu keras, melainkan palunya yang masih kurang semangat. Setelah seluruh oli berhasil dikuras, bagian yang masih bengkok kembali dipotok. Mesin gerinda pun meraung nyaring, mengiris baja tanpa belas kasihan, hingga dua bagian pipa akhirnya terpisah. Percikan api beterbangan seperti uang rakyat yang terbang menguap entah kemana. Sementara itu, Paman Bergamis kembali mengayunkan palu penderitaan, menghantam pipa layaknya algojo yang sudah hafal setiap titik yang harus disiksa. Di Pakistan, kalau pipa tetap keras kepala, Partai Gerinda akan datang membawa keputusan brutal yang dipercaya mampu menyelesaikan hampir semua persoalan paman mekanik. Karena masalahnya rumit seperti ijazah palsu, maka palu hakim selalu digunakan. Palu pertama 1 miliar, palu kedua 2 miliar. Ya, sepertinya palu keadilan hanyalah dongeng di negeri maling kondang. Tanpa sidang, tanpa pengacara, tanpa hak banding, setiap ketukan langsung dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan begitulah. Setelah sekian lama menahan siksaan beban ratusan ton dua bagian pipa, itu akhirnya menyerah dan resmi berpisah. Metode yang sama diulang pada bagian bawah silinder. Lagi-lagi palu menjadi tokoh utama. Rasanya kalau seluruh palu di bengkel ini tiba-tiba menghilang, semua pekerja mungkin langsung mengajukan cuti massal. Kini beberapa orang mulai menarik bagian dalam silinder yang saling bertumpuk seperti teleskop raksasa. Mereka bekerja serempak. Ada yang menarik, ada yang memukul, ada yang minum kopi, sambil merenung kenapa negeri ini banyak koruptornya. Semuanya bergerak tanpa banyak omon-omon. Satu persatu tabung akhirnya berhasil keluar. Anehnya, meskipun baru saja dibongkar secara brutal, susunan komponen itu tetap terlihat rapi. Berjejer dari yang amplopnya paling besar hingga paling kecil, persis seperti boneka kekuasaan versi industri berat. Paman mekanik mengambil linggis diselipkan perlahan ke celah sempit. Bersama palu kesayangannya, ia mendekati cincin pengunci yang masih bertahan di tempatnya. Sedikit congkel belum bergerak. Maka palu kembali berbicara. "Dok, masih diam dok, masih keras kepala." Akhirnya rentetan pukulan berikutnya mulai membuat cincin itu menyerah sedikit demi sedikit. Keringat mulai muncul di dahi sang mekanik, tetapi ritme tangannya tidak berubah. Seolah ia tahu persis bahwa logam bukan dilawan dengan emosi, melainkan dengan kesabaran. Dan tentu saja, palu. Karena permukaannya licin oleh sisa oli, satu paman bergamis menahan komponen menggunakan selembar kain bekas yang entah sudah berapa generasi mengabdi di bengkel. Paman lainnya mengarahkan batang besi agar posisinya tetap presisi, sementara paman yang terakhir berdiri tegap mengayunkan palu dengan penuh keyakinan. Koordinasinya begitu kompak, seolah mereka sedang memainkan orkestra. Bedanya, alat musiknya terbuat dari baja dan iramanya diisi dentuman palu yang membuat besi pun mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Akhirnya, satu persatu pipa itu menyerah dan berhasil dipisahkan. Selongsongnya disusun berjajar di atas meja bak para narapidana yang sedang menunggu giliran diinterogasi. Sementara bagian yang lain diseret ke area lapang. Bukan untuk mencari angin segar, melainkan karena masih ada komponen keras kepala yang menolak keluar meski sudah dihujani palu berkali-kali. Di bengkel Pakistan, setiap komponen punya dua pilihan. Keluar dengan sukarela atau dipaksa keluar sampai logamnya sendiri lupa pernah menyatu. Lagi-lagi, formasi andalan bengkel Pakistan kembali dimainkan. Dua orang memegangi pipa sekuat tenaga, sementara satu paman berdiri tegak mengayunkan palu dengan tenaga penuh.
Setiap dentuman terdengar seperti gempa berskala bengkel, hingga akhirnya organ dalam silinder itu perlahan menyerah dan keluar dari sarangnya. Di Pakistan, kalau isi pipa masih betah di dalam, itu bukan tanda macet. Itu hanya berarti palunya belum cukup meyakinkan. Di tangan para paman mekanik, setiap batang hidrolik diperlakukan bak pusaka keluarga yang nilainya melebihi harga truknya. Mereka menggosok setiap permukaan dengan telaten, tak henti-henti menghapus sisa oli, karat, dan kotoran yang menempel. Setelah proses itu selesai, logam kembali memancarkan kilau yang nyaris menyilaukan, seolah-olah batang hidrolik ini baru selesai menjalani perawatan di spa kelas premium. Bahkan kalau baja bisa bernapas, mungkin sekarang napasnya sudah jauh lebih lega daripada saat pertama kali dibongkar. Setelah semua komponen berhasil dipisahkan, tibalah sesi yang paling membuat bensin kehilangan jati dirinya. Satu persatu pipa, baik bagian luar maupun bagian dalam, dimandikan dengan bensin, lalu digosok, dilap, digosok lagi, dilap lagi. Begitu terus tanpa mengenal kata bosan. Seolah-olah setiap noda adalah musuh negara yang harus dimusnahkan sampai ke Antartika. Bila perlu, sampai ke Antartika. Setelah semua komponen bersih, sang ahli akhirnya mengeluarkan satu-satunya mesin bubut yang menjadi aset paling berharga di bengkel itu. Kini giliran bagian bawah batang hidrolik yang dihidupkan kembali dengan membuat ulang ulir yang sudah rusak. Mata pahat mengikis perlahan membentuk ulir dengan sempurna. Perlahan namun pasti, mata pahat mulai mengukir baja, mengembalikan ulir yang sempat hancur agar kembali presisi. Di bengkel Pakistan, kalau ulir sudah habis, itu bukan alasan membeli baru. Itu hanya kesempatan bagi mesin bubut untuk membuktikan bahwa usia tua belum mengurangi ketajamannya. Setelah ulir selesai dipahat ulang, setiap alurnya dihaluskan dengan ketelitian yang membuat baut pabrikan mulai minder. Ketika mur dipasangkan, keduanya langsung menyatu rapat tanpa celah sedikit pun, seolah-olah sudah dijodohkan sejak masih berupa bongkahan baja. Tidak ada oblak, tidak ada goyang, hanya ikatan yang begitu presisi hingga rasanya lebih setia daripada koalisi Indonesia Emas. Sambungan itu mengunci setiap ulir dengan kokoh, siap kembali menanggung beban yang mungkin besok akan diperlakukan di luar batas akal sehat. Paman mekanik pun meletakkan komponen tersebut dengan tenang. Bukan karena pekerjaannya sudah selesai, melainkan karena masih ada sederet bagian lain yang menunggu giliran untuk diselamatkan dari vonis menjadi besi tua. Kini saatnya proses perakitan dimulai. Paman mekanik lebih dulu mengambil tabung luar yang paling tebal, lalu memeriksa setiap ulirnya dengan tatapan setajam auditor yang sedang mencari kesalahan. Setelah yakin tak ada cacat, ia mengambil batang hidrolik yang lebih ramping, menyelaraskan posisinya dengan mulut tabung, lalu memutarnya perlahan sambil mendorongnya masuk. Gerakannya begitu halus, seolah sedang memasukkan boneka Matryoshka ke dalam pasangannya. Bedanya, yang satu terbuat dari kayu, sedangkan yang ini terbuat dari baja yang beberapa jam sebelumnya baru saja dihajar palu tanpa belas kasihan. Di tangan paman mekanik, besi yang sempat diperlakukan seperti musuh kini kembali diperlakukan bak tamu. Setelah batang hidrolik terpasang sempurna, paman mekanik berbalik mengambil penutup belakang silinder yang sejak tadi tersimpan rapi di kotak perkakasnya. Kali ini gerakannya jauh lebih hati-hati. Penutup itu digenggam dengan penuh perhatian, sementara matanya menyapu setiap ulir dan permukaan logam, seolah sedang memeriksa artefak berharga yang tidak boleh cacat sedikit pun. Komponen kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi di bengkel Pakistan, satu ulir yang melenceng saja bisa mengubah seluruh pekerjaan berjam-jam menjadi sesi bongkar pasang jilid 2. Jadi sebelum dipasang, penutup itu diperiksa berkali-kali, karena lebih baik teliti 5 menit daripada nanti kembali dihajar palu 50 menit. Begitu posisinya dipastikan pas, proses pengelasan pun dimulai. Cahaya busur listrik langsung menyala menyilaukan, sementara percikan api beterbangan seperti pesta kembang api versi bengkel. Setiap jalur las ditarik perlahan, menyatukan kembali tutup hidrolik dengan tabungnya hingga keduanya kembali menjadi satu kesatuan yang kokoh. Di tangan para paman mekanik Pakistan, mesin las bukan sekadar alat penyambung, melainkan lem super untuk baja. Selama masih bisa dilas, belum ada komponen yang benar-benar pantas pensiun. Setiap jalur las dikerjakan dengan ketelitian yang nyaris berlebihan. Api las menari perlahan, mengikat setiap sambungan hingga menyatu tanpa ampun. Keringat yang mengalir di dahinya dibiarkan begitu saja, karena seluruh perhatian paman mekanik hanya tertuju pada satu misi. Membuat sambungan ini cukup kuat untuk kembali menghadapi perlakuan brutal yang pasti menantinya. Di Pakistan, las bukan sekadar menyambung dua potong baja, melainkan memberikan kehidupan kedua kepada komponen yang di tempat lain mungkin sudah lama dipensiunkan.
Akhirnya proses pengelasan selesai dan silinder hidrolik ini resmi hidup kembali. Menurut kalian, apakah hasil perbaikan seperti ini layak digunakan lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.